Harga mulai dari 2,5 jutaan, dapatnya cuma Helio G99, layar 90Hz, 25 watt charging, tapi merek Samsung. Ini worth it gak ya? Balik lagi di channel YouTube Teknologi gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas Samsung Galaxy A15, tapi yang versi 4G. Kalau kamu cek link di deskripsi video, kamu bisa dapat harga mulai dari 2,5 jutaan ya, untuk yang varian 128GB. Dan HP ini tuh HP yang cocok banget buat kamu yang nggak suka gonta-ganti HP gitu ya. Yang suka pakai HP bisa sampai 5 tahun. Sejak diluncurkan, HP ini tuh udah berbasis Android 14 dan jangan khawatir ya masalah software update. Samsung nggak pelit, dijamin 4 tahun Android update dan 5 tahun security patch update. Asik nggak tuh? Jadi sekali beli dipakainya lama banget, bahkan bisa diwariskan. Diwarisin ke adik, ponakan gitu. Untuk desain bodinya sih berasa mewah ya, baik dilihat maupun dipegang. Karena HP ini tuh walaupun masih pakai bahan polikarbonat, bodinya ini tuh bener-bener berasa kokoh dan berkualitas. Dengan desain yang dibuat mirip kaca. Mirip banget juga sih dengan S24 series yang simple dan classy. Untuk frame bodinya dibuat datar ya, hanya melengkung di bagian tombol power dan tombol volume untuk menambah kesan manis dan ergonomis kalau menurut saya. Tapi tetap bersudut ya di pertemuan frame dengan bodinya. Untuk desain bodi ini kelihatan simple minimalis, kelihatan mewah. Sementara kalau untuk tampak depannya, meh. Karena kamu bisa lihat sendiri nih, dia layarnya masih pakai gaya layar water drop notch. Terus dengan bagian bezel bawah, bagian dagunya tuh lebar banget. Desain kayak gini kan udah kayak HP kelas harga sejutaan. Tapi overall ya, untuk desain, untuk kualitas bodi, ini tuh bener-bener berkualitas. Bener-bener berasa mahal. Berasa awet kayaknya. Dan ada 3 pilihan ya, warna blue black seperti yang saya punya, warna blue dan juga yellow. Paling keren sih blue black ini kalau menurut saya. Kalau kamu sendiri lebih suka yang warna apa? Ya walaupun desain layar jadul, tapi untuk kualitas visual Samsung selalu unggul. Layarnya cuma 6,5 inch, udah Full HD+, dan pakai panel AMOLED khas Samsung yang punya warna dan kecerahan layar terbaik di kelasnya. Walaupun sayangnya ya di kelas harga segini rata-rata udah banyak yang pakai layar 120Hz, tapi Galaxy A15 ini masih setia cuma 90Hz aja untuk refresh rate layarnya. Tapi secara penggunaan, apalagi di luar ruangan, ini tuh tetap berasa nyaman, tetap kelihatan untuk baca pesan. Layarnya juga udah tersertifikasi iCar Display ya, jadi layarnya ini rendah cahaya biru dan lebih nyaman walaupun mata lama menatap layar. Yang selalu saya suka dari Samsung itu adalah bagian UI-nya. Mau HP yang paling mahalnya sampai HP yang paling murahnya, UI-nya tuh berasa stabil, berasa indah, dan berasa simple. Kayak Samsung Galaxy A15 ini ya, yang udah pakai One UI terbaru versi 6. Tampilan itu keren minimalis. Pokoknya kalau Android, ya UI terbaik masih dari Samsung kalau menurut saya ya. Dan yang asik ya, kalau sama-sama pengguna Android, kirim data ukuran besar atau jumlah banyak, nggak pakai susah, nggak pakai lama. Pakai quick share aja, kita bisa langsung kirim data secara cepat. Enak banget ini. Terus ada juga ya aplikasi Samsung Health untuk memantau pergerakan, olahraga, dan juga kesehatan. Nggak perlu beli smartwatch, bisa dihitung langkah kaki kita setiap hari. Selama smartphone-nya ada di genggaman atau ada di kantong. Mau ganti-ganti tema atau wallpaper, tinggal tap dan tahan layar di bagian kosong. Tinggal pilih deh, mau ganti tema atau wallpaper. Kita akan diarahkan ke aplikasi Galaxy Themes untuk pilih-pilih tema atau wallpaper yang diinginkan. Pilihannya tuh banyak banget. Kalau mau ganti icon doang juga bisa, banyak juga pilihannya. HP ini juga masih menyediakan FM radio ya, untuk mendengarkan musik paling hits saat ini tanpa perlu koneksi internet. Perlunya cuman kabel headset. HP ini juga punya fitur dual messenger kalau kamu butuh untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Buat yang males pencet-pencet tombol power buat bangunin HP juga, Galaxy A15 ini support double tap untuk mengunci layar dan juga membangunkan layar. Buat ngintip notifikasi nggak perlu lagi deh angkat HP dari meja. Intinya kalau untuk urusan fitur dan software, Samsung itu udah nggak perlu diragukan lagi deh. Dan kalau untuk urusan audio juga ini udah kualitas mantap. Udah support teknologi Dolby Audio, jadi kalau nonton video atau dengerin musik pakai earphone, suaranya berasa lebih surround. Ya, walaupun speakernya cuma single di sisi bawah. HP ini tuh punya kualitas speaker yang berasa detail dan cukup berasa tebal untuk sektor bassnya. Kayak gini suaranya.
Untuk kelas harga 2,5 jutaan, Samsung Galaxy A15 LTE ini emang bukan yang paling gaming. Emang bukan yang paling kencang, tapi performanya tuh udah termasuk nendang karena dia pakai prosesor yang udah lumayan cepet. Menggunakan chipset dari MediaTek Helio G99 dan memori 8GB yang bisa kita up dengan fitur RAM Plus hingga 8GB virtual RAM. Kalau selama penggunaan harian ini HP udah nyaman banget. Performa oke, software juga oke. Udah nikmat banget lah pokoknya. Buat install aplikasi banyak juga aman aja ya, karena HP ini tuh storage-nya luas mulai dari 128GB. Kalau yang saya punya ini yang 256GB, dimana storage-nya juga udah kelas UFS 3.0, jadi loading buka aplikasi besar bisa lebih cepat. Dan bisa juga ditambah pakai microSD hingga 2TB. Ya cuma sayangnya slot kartunya masih hybrid ya. Kalau pakai microSD kamu nggak bisa dual SIM, mesti pilih salah satu, mau pakai dual SIM atau mau single SIM dengan storage tambahan. Dan kalau buat main game juga nggak kalah sama yang pakai embel-embel ultra-ultra. Ini juga udah nyaman banget. Apalagi kalau buat main game Mobile Legends. Ini berasa blowing banget. Soalnya untuk Mobile Legends settingan grafisnya udah kebuka sampai ultra dan frame rate-nya juga super. Dan kamu bisa lihat nih saat main game Mobile Legends, setting grafis maksimal semua. Bisa lo stabil jalanin game di sekitaran 88 sampai 90 fps selama main. HP yang pakai Helio G99 lain rata-rata mentok di 60 fps, ini enggak. Dan main udah 2 ronde sekitar sejam ya mainnya ya. Suhu HP tercatat cuma 42 derajat aja. Bisa nih terus buat push rank. Dan kalau buat main game PUBG Mobile, HP ini bisa jalanin game di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan maksimalnya di HD High. Dan yang kamu lihat ini saya mainnya di grafis Balance Ultra. Mantep kan? Stabil lancar di 40 fps selama main. Dan main sampai lama juga suhu HP tetap stabil di sekitaran 40 sampai 41 derajat Celcius saja. Jadi nggak kepanasan, cuma anget-anget aja. Ya, cuma HP ini nggak punya gyroskop ya. Jadi untuk bidik musuhnya manual, nggak bisa pakai goyangan HP aja. Intinya sih kalau buat main game ya, ini udah enak banget, udah stabil banget. Bahkan lebih enak, lebih stabil dibandingkan HP-HP lain yang sama-sama pakai Helio G99. Performa buat main game kenceng dan baterainya juga bikin anteng karena daya tahan baterainya udah cukup awet. Karena selama pengetesan ya dalam ruangan dan pakai internet WiFi, baterainya yang 5000 mAh ini tuh cuma berkurang 11% aja saat main game Mobile Legends selama 1 jam. Dan cuma berkurang 5% aja dipakai streaming nonton YouTube selama sejam. Segini awet banget kan? Jadi kalau dalam sehari kita udah main game 1 jam, terus udah nonton YouTube 1 jam, sisa baterainya tuh masih lebih dari 80%. Itu udah pasti bisa bertahan sampai besoknya lagi baru bisa dicas. Dan buat ngecasnya juga ini nggak pakai lambat, udah lumayan cepet. Udah 25 watt soalnya. Kalau ngecasnya pakai charger original Samsung ya, yang 25 watt, dalam 30 menit tuh terisi 32%, dalam sejam terisi 68%, 90 menit terisi 94%, dan masih tungguin sekitar 15 menit lagi kalau mau penuh sampai 100%. Ya ngomongin charging ya, walaupun HP ini tuh kotaknya tipis minimalis, isinya juga ikutan simpel minimalis tentunya. Cuma ada HP, dapat kabel charger, SIM card ejector, dan dokumen buku panduan dan kartu garansi. Tapi tenang aja sih, kalau misalnya kamu beli Galaxy A15 ini, kamu tetap dapat chargernya. Tapi kamu belinya di toko terpercaya atau di toko officialnya Samsung, biar dapat charger ori-nya. Urusan sensor juga udah lengkap ya, jadi penggunaan HP itu benar-benar nyaman. Ya cuma sensor gyroskop aja sih yang nggak ada untuk sensor dasar. Sensor cahaya untuk fitur pencerahan layar otomatis ada, sensor magnetik untuk kompas juga ada. Kalau dipakai buat penunjuk jalan, pakai Google Map, baca lokasinya juga udah cukup cepat dan akurat. Kira-kira ada selisih jarak sekitar 5 meter ya, dari posisi asli dengan posisi yang ada di peta. Baca petanya juga jadi lebih nyaman ya, karena udah support fitur kompas. Kita bisa tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Sensor penting untuk pekerja di kota besar, sensor NFC juga udah ada. Baca kartunya juga cepat, nggak pakai lama. Sementara untuk sensor sidik jari, walaupun HP ini layarnya udah AMOLED, sensor sidik jarinya masih di sisi samping, belum di layar. Udah kayak HP harga sejutaan aja ya. Tapi jujur aja sih, saya lebih suka sensor sidik jari di samping gini. Lebih praktis karena posisinya tuh natural banget sama posisi jari jempol kita. Nah, buat kamu yang hobi foto-foto selfie, Galaxy A15 LTE ini kamera depannya 13 megapiksel dan aperture lensanya cukup lebar ya, f2.0. Belum dilengkapi LED flash, tapi ada fitur screen flash untuk foto-foto selfie di kondisi gelap. Untuk hasil foto-foto selfie-nya seperti yang kamu lihat ya. Tone warnanya tuh berasa natural banget ya. Dan juga punya dynamic range yang cukup lebar. Jadi kalau foto selfie membelakangi langit, masih kelihatan detail langitnya. Sementara untuk mode selfie portrait, hasilnya udah cukup rapi sih, walaupun kadang-kadang ada juga yang namanya salah blur. Ya udah lumayan oke sih kalau menurut saya.
Sementara untuk kamera belakangnya, ini udah triple dan tiga-tiganya nggak ada yang gaya doang ya. Tiga-tiganya bisa kerja semua, bisa buat foto-foto semua. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8. Ada kamera ultra wide angle 5 megapiksel dan satu lagi kamera makro 2 megapiksel. Hasil foto-foto kamera utamanya bisa dibilang ini cakep sih karena warnanya tuh berasa natural banget, tapi berasa lebih baik dari aslinya. Detailnya juga berasa bagus dan dynamic range-nya juga berasa kuat. Jadinya kalau misalkan foto-foto membelakangi sumber cahaya yang kuat, hasilnya tetap bisa detail. Bisa dibilang cakep ini sih untuk HP kelas harga 2 jutaan hasil fotonya. Sementara untuk mode potretnya, hasilnya udah berasa rapi banget. Yang penting pastiin aja foto potretnya di kondisi cahaya cukup. Sementara kalau untuk hasil foto kamera ultrawide-nya kayak gini nih. Untuk distorsi lensa tuh masih cukup agak berasa di bagian tepian atau di bagian pinggiran foto. Berasa ada melengkungnya gitu. Dan untuk mode kamera makronya, ini hasilnya cakep. Yang penting di kondisi cahaya yang cukup dan jaraknya ngepas ya. Karena kamera makronya ini belum autofocus, jadi mesti pas buat jaraknya. Biar hasilnya maksimal kayak gini. Sementara kalau untuk foto mode malamnya, hasil foto-fotonya tuh berasa terang ya, tapi nggak berasa over. Dimana lampu-lampu tuh masih berasa detailnya, nggak over bright, dan bagian gelap itu nggak terlalu banyak noise. Udah oke sih kalau saya bilang. Sementara untuk kebutuhan rekam video, baik kamera depan maupun kamera belakang, HP ini belum bisa 4K ya, maksimal mentok di Full HD 30 fps. Untuk kualitasnya sendiri, kamu bisa lihat nih. Untuk perekaman video, kamera depan kualitasnya kayak gini. Kalau saya lihat ini dia masih agak goyang ya, belum ada stabilisasinya buat kamera depan untuk perekaman videonya. Kalau untuk dynamic range, ya masih lumayan ada dikit lah ya. Nggak terlalu hilang-hilang banget. Langitnya masih ada warna birunya dikit-dikit. Sementara kalau untuk perekaman video kamera utamanya, yuk kita lihat. Ini dia rekaman video menggunakan kamera belakang, kualitasnya maksimal cuma Full HD 30 fps. Dan seperti yang kamu lihat ya, dipakai buat jalan tuh agak goyang gitu. Jadi untuk kameranya buat stabilisasi belum ada, sayang banget sih. Padahal dia ini udah punya prosesor yang cukup kenceng, buat stabilisasi harusnya kuat gitu untuk AIS. Tapi nggak ada di sini. Untuk fokusnya pindahnya cepet ya. Perpindahannya nggak perlu pakai ditap lagi, dia udah langsung pindah. Detailnya juga bagus kalau misalkan kita buat bikin konten, ini detailnya udah mantap. Ya cuman kurang stabil aja sih. Intinya ya, dengan harga mulai dari 2,5 jutaan, Samsung Galaxy A15 5G ini tuh yang paling ganjel mau beli HP ini tuh di bagian layarnya. Bukan karena layarnya kurang bagus ya, tapi desain layarnya yang masih kayak HP kelas harga sejutaan. Udah water drop, bezel bawahnya lebar banget. Tapi aspek lainnya itu udah bikin puas ya. Apalagi di bagian softwarenya yang matang, build quality body HP yang bener-bener berkualitas, dan jaminan update software hingga 5 tahun. Ini bikin kita tuh berasa nyaman gitu ya. Beli sekali, pakainya lama banget. Ya, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Layarnya doang nih desainnya. Kalau layarnya udah pancol aja, udah enak dilihatnya. Bisa lebih bersaing.